Terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan klik loncengnya agar saya bisa terus upload video terbaru untuk kalian semua. Insinyur Soekarno, nama Bapak Proklamator ini dikenal mulai dari pelosok negeri bahkan seluruh dunia. Beberapa pemimpin negeri di dunia mengaku kagum kepada presiden pertama di Indonesia ini. Namun dibalik gaya kepemimpinannya dan sosoknya yang karismatik, nama Soekarno juga kerap dikaitkan dengan sebuah peninggalan harta karun yang jumlahnya sangat besar, serta yang keberadaannya masih misteri hingga saat ini. Mungkin dari Anda semua juga pernah mendengar tentang harta karun peninggalan Soekarno untuk bangsa Indonesia ini. Ada yang percaya bahwa harta karun tersebut tersimpan di beberapa wilayah di Indonesia dan dijaga oleh makhluk gaib. Sebagian besarnya lagi percaya kepada informasi yang lebih logis bahwa harta tersebut ada di luar negeri, yakni di sebuah bank di Swiss. Ada juga yang tidak percaya sama sekali. Bagi yang percaya, harta ini disebut harta amanah milik negara Indonesia, yaitu berupa emas batangan seberat 57.000 ton. Jika diuangkan, emas itu sekitar 1.900 miliar dolar Amerika atau sekitar 24.700 triliun rupiah. Bukan jumlah yang sedikit memang, jika dikatakan harta peninggalan ini akan mampu melunasi hutang Indonesia yang pada Maret tahun 2020 sudah mencapai 5.192 triliun rupiah. Dan jika memang benar ada jumlah tersebut, dapat dipakai untuk pembangunan lainnya dan untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Berbagai spekulasi mengenai keberadaan harta karun tersebut terus bermunculan. Ada yang meyakini hingga melakukan berbagai tindakan pelacakan. Namun tidak sedikit yang meragukannya. Apa yang membuktikan harta peninggalan Soekarno ini benar-benar ada? Perjanjian di Grill Hilton Memorial yang kabarnya berlangsung di Amerika Serikat pada tahun 1963 menjadi peristiwa terpenting yang dikaitkan dengan harta Soekarno tersebut. Bung Karno pernah menyetor dan menitip harta karun Republik Indonesia sebesar 57.000 ton batangan emas kepada State SRI. Surat terima itu diikat dalam surat perjanjian di Grand Hilton Memorial yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dan Presiden Republik Indonesia Soekarno, serta dengan saksi tokoh negara Swiss William Fokker. Poin penting dari perjanjian ini adalah diakuinya 50% keberadaan emas murni batangan milik Indonesia yang tersimpan di luar negeri, yaitu sebanyak 57.000 ton dalam kemasan 17 paket emas oleh pihak Amerika Serikat sebagai pihak pertama. Sementara dari pemerintah Indonesia sebagai pihak kedua menerima emas batangan tersebut dalam bentuk biaya sewa penggunaan kolateral dolar yang diperuntukkan untuk pembangunan keuangan Amerika Serikat. Ternyata yang lebih penting isi perjanjian itu adalah biaya sewa yang ditetapkan sebesar 2,5% setiap tahun bagi siapa saja atau bagi negara mana saja yang menggunakannya. Biaya sewa yang ditetapkan tersebut dibayarkan ke sebuah lembaga khusus yang bernama The Hive, yang pencairannya yang hanya boleh dilakukan oleh Bung Karno sendiri atau dipersetujui oleh Sri Paus Vatikan. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan di pemerintahan Swiss melalui Union Bank of Swiss atau UBS. Berbagai otoritas moneter maupun kaum monetaris menilai perjanjian itu sebagai fondasi kolateral ekonomi perbankan dunia hingga kini. Bagi politikus Amerika sendiri, The Grand Hilton merupakan perjanjian paling bodoh yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat. Karena dalam perjanjian tersebut Amerika mengakui aset emas bangsa Indonesia. Salah satu penulis bernama Safali Hems dalam bukunya berjudul Harta Amanah Soekarno menyebutkan jika dokumen perjanjian The Grand Hilton Memorial yang ditandatangani kedua presiden ini memang benar adanya. Namun seperti dilansir dari detik.com pada 8 Mei 2014, meskipun buku yang ditulis Safali Hems tersebut berdasarkan penelitian selama 10 tahun dan dibuktikan secara perbankan serta valid, seorang sejarawan yang juga seorang peneliti LIPI bernama Hasri Marwa Adam mengatakan jika dirinya ragu dengan dokumen yang dijadikan rujukan Safali Hems itu. Menurutnya, perlu dilakukan pengujian oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk membuktikan keautentikannya. Lalu, dari manakah asal harta karun sebanyak 57.000 ton emas tersebut? Berbagai informasi yang berhasil dihimpun oleh peneliti menemukan ada dua versi dari mana harta amanah tersebut berasal. Salah satu versi mengatakan jika harta tersebut merupakan sumbangan dari raja-raja di Nusantara. Dilansir dari Sindo News 19 Januari 2015, jauh sebelum pertemuan antara Soekarno dan John F. Kennedy pada tahun 1906, diperkasai oleh Dawis Dekker atau Danu Dirja Setiabudi, Sutomo, Raden Adipati Tirto Kusumo, dan Pangeran Aryo Noto Diprojo.
para raja-raja di Nusantara pernah berikrar. Dalam ikrar tersebut, Raden Mas Wardi Surya Diningrat dan Raden Haji Umar Said Djoko Aminoto mengatakan pentingnya menempatkan nasionalisme di atas segala-galanya. Pada saat itulah para raja di Nusantara menyumbangkan kekayaan mereka. Sumbangan dari para raja-raja inilah yang kemudian dikenal dengan dana perjuangan atau dana revolusi. Jumlah yang terkumpul tidak terhitung jumlahnya. Sebagian digunakan untuk sebagai perjuangan, sebagian lagi disimpan di luar negeri. Setelah revolusi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945, dana revolusi yang kemudian dikenal dengan dana amanah ini mulai dihimpun kembali berdasarkan Perpu nomor 19 tahun 1960 yang mewajibkan semua perusahaan negara menyetor keuntungannya sebanyak 5%. Dikatakan, jumlah yang berhasil terkumpul sampai ratusan juta dolar. Sebagian besar dana yang terhimpun adalah yang tercatat dalam perjanjian The Green Hilton Memorial. Sebagian versi lain menyebutkan bahwa harta tersebut berasal dari kebiasaan para raja-raja dan kalangan bangsawan saat itu yang pro dan tunduk pada Belanda, lebih suka menyimpan harta kekayaannya kepada Belanda. Harta yang disimpan para raja itu biasanya dalam bentuk emas batangan dan tersimpan di bank sentral milik kerajaan Belanda di Hindia Belanda. Namun secara diam-diam, pihak Belanda memboyong seluruh emas batangan milik para raja-raja dan bangsawan Nusantara tersebut ke negerinya. Namun setelah meletus Perang Dunia Kedua di front Eropa, kala itu kerajaan wilayah Belanda dikuasai oleh pasukan Nazi Jerman yang kemudian memboyong seluruh harta kekayaannya ke Belanda, ke Jerman, termasuk harta kekayaan para raja-raja di Nusantara. Selanjutnya, Jerman dikalahkan oleh pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat, lalu membawa harta-harta tersebut ke negerinya. Bermodalkan harta tersebut, Amerika kembali membangun The Federal Reserve Bank yang hampir bangkrut karena dampak Perang Dunia Kedua. Kabar penjarahan emas batangan oleh pasukan Amerika itu didengar langsung oleh Bung Karno sendiri dan mengutus Dr. Subandrio, Khairul Saleh, dan Yusuf Muda Dalam. Pihak Amerika dan beberapa negara sekutu saat itu selalu berdalih perang itu masuk dalam kategori for mature, yang artinya tidak ada kewajiban pengembalian harta tersebut oleh pemenang perang. Namun dengan kekuatan diplomatik Bung Karno akhirnya berhasil meyakinkan para petinggi Amerika Serikat dan Eropa jika aset kekayaan yang diambil alih sekutu itu berasal dari Indonesia dan milik rakyat Indonesia. Beberapa fakta yang paling kuat adalah para ahli waris dari nasabah The Yavayansky Bank selaku pemilik harta tersebut yang masih hidup. Dari situ terbagi harta kekayaan masing-masing 50% antara Indonesia dan Amerika Serikat dan pasukan sekutu. Maksud dari pembagian itu adalah 50% berupa 52.150 ton emas murni dijadikan kolateral atau jaminan untuk membangun ekonomi Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa yang baru luluh lantah dihajar Nazi Jerman. Sedangkan 50% lagi dijadikan sebagai kolateral atau jaminan yang membolehkan bagi siapapun dan negara manapun untuk menggunakannya selama 41 tahun dengan biaya sewa per tahun sebesar 2,5%. Keberadaan harta karun peninggalan Soekarno masih menjadi misteri hingga saat ini. Sebagian besar percaya jika harta berupa emas tersebut hingga kini masih tersimpan di UBS atas nama Soekarno sendiri. Beberapa nama yang dikenal dekat dengan Soekarno, Suwarno, Subandrio, konon dapat kuasa untuk mencairkan dana tersebut. Sementara dokumen mengenai perjanjian Green Hilton Memorial yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dengan tokoh saksi petinggi negara Swiss William Fokker mulai banyak beredar di dunia maya. Tidak ada yang tahu pasti di mana dokumen itu berada. Safari Hems, sang penulis buku Harta Amanah Soekarno, mengatakan jika dokumen asli tersebut dipegang oleh orang Indonesia yang berada di Eropa. Kabar keberadaan harta karun yang jumlahnya tidak sedikit ini tentu sangat menarik perhatian banyak orang, termasuk beberapa orang dari luar negeri yang mengaku bisa membantu pemerintah Indonesia untuk mencairkan harta tersebut. Di antaranya adalah seorang mediator keuangan asal Austria bernama Stefan Zofman yang mengaku dirinya memiliki dokumen pendukung yang menjadi bukti eksistensi harta Soekarno di bank Swiss itu. Zofman juga mengatakan bisa membantu mencairkan harta Soekarno dengan syarat keluarga Soekarno bersedia menginvestasikan semua warisan itu ke Austria yang saat itu sedang membutuhkan suntikan modal. Zofman bahkan mengatakan sudah menghubungi salah seorang keluarga Soekarno bernama Seno Edi Sukanto untuk membicarakan perihal harta itu. Tak hanya di luar negeri, pengklaim juru kunci keluarga Soekarno juga kerap terdengar di dalam negeri. Tahun 2011 misalnya, seorang kakek bernama Zakaria Sukarya Pota yang mengaku berusia 126 tahun dan berasal dari Bolang, Sulawesi Utara, mengklaim memiliki sejumlah emas batangan dan surat berharga yang berisi kekayaan Republik Indonesia yang tersimpan di Bank Swiss.
Kakek ini juga menunjukkan tongkat komando dan 4 emas batangan yang menurutnya milik almarhum Presiden Soekarno. Kakek ini juga mengaku mempunyai obligasi triliunan rupiah yang dicap dengan tinta emas bergambar Garuda. Obligasi ini dikatakannya siap dicairkan di semua bank internasional untuk diberikan kepada negara Indonesia. Zakaria mengaku punya hubungan darah dengan Presiden Soekarno dan selama 60 tahun belakangan ini menutupi identitasnya dengan menyamar sebagai petani dan pemulung. Dia mengatakan mendapatkan wahyu untuk membuka semua harta Soekarno itu karena perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk. Seperti dilansir oleh beberapa media lokal, Puan Maharani yang merupakan cucu wanita Soekarno menepis kabar soal harta sang kakek yang tersimpan di Bank Swiss. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia ini juga mengatakan tidak memiliki anggota keluarga bernama Sinu Edi Sukanto. Sementara itu, mantan Duta Besar Republik Indonesia di Swiss Joko Susilo mengatakan bahwa kabar harta Soekarno di Bank Swiss itu tidak benar adanya, dan Joko mengaku sering dihubungi sejumlah pihak maupun di tempat-tempat lainnya yang mengklaim dia bahkan menghubungi salah satu pejabat terkemuka di Bank UBS. Namun ternyata semua kabar tersebut tidak terbukti kebenarannya. Pada akhirnya, orang-orang tersebut tidak bisa membuktikan apa-apa dan sampai saat ini belum ada tindak lanjut bahwa mereka berhasil mencairkan harta Soekarno, dan kabar-kabar tentang mereka hilang seperti angin yang berhembus. Namun di manakah harta itu berada? Harta tersebut masih menjadi misteri hingga saat ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan tombol subscribe-nya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video terbaru. I'm Al Setiawan, see you in the next video.